penggunaan pestisida pada pemberantas hama. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Regita Nastasia Fira Pramesti dari kelas 10-9 nomor absen 32. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat pestisida. Pengertian pestisida adalah pestisida atau pembasmi hama adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pes yang diberi akhiran -cide. Sasarannya bermacam-macam, seperti serangga, tikus, gulma, burung, mamalia, ikan, atau mikrobia yang dianggap mengganggu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, pengertian pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasa teknik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman atau hasil-hasil pertanian. Manfaat pestisida adalah tidak hanya hama saja, pestisida pun mampu memberantas tanaman pengganggu atau hulma. Selain itu, pestisida memiliki fungsi untuk mengatur maupun merangsang tumbuhnya tanaman. Pestisida juga bisa mencegah hama-hama air selain hama darat dan binatang pengganggu seperti ular. Dilansir dari Wikipedia, pestisida adalah salah satu jenis bahan perawatan bagi tanaman yang berfungsi untuk membasmi hama. Pada umumnya, beberapa fungsi dari pestisida tersebut antara lain untuk mengendalikan, menolak, hingga membasmi sejumlah organisme pengganggu tanaman. Penyemprotan terhadap hama yang dapat mengakibatkan rasa gatal, pahit rasanya, atau bahkan bau yang kurang sedap ternyata dapat mengusir hama untuk tidak bersarang di tanaman yang disemprotkan oleh pestisida alami. Sehingga waktu terbaik untuk menggunakan pestisida adalah saat tanah cukup kering dan diperkirakan tidak akan turun hujan. Hindari menggunakan pestisida saat ada angin untuk mencegah bahan kimia melayang ke tanaman sehat lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Carlos Sujanto dari kelas X9 nomor absen 9. Dampak penggunaan pestisida pada lingkungan. Dalam penerapan di bidang pertanian, ternyata tidak semua pestisida mengenai sasaran. Kurang lebih hanya 20% pestisida mengenai sasaran, sedangkan 80% lainnya jatuh ke tanah. Akumulasi residu pestisida tersebut mengakibatkan pencemaran lahan pertanian. Apabila masuk ke dalam rantai makanan, sifat beracun bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, mutasi bayi lahir cacat, CAIDS atau Chemically Acquired Deficiency Syndrome, dan sebagainya. Punahnya spesies. Polutan berbahaya bagi biota air dan darat. Berbagai jenis hewan mengalami keracunan dan kemudian mati. Berbagai spesies hewan memiliki kekebalan yang tidak sama. Ada yang peka, ada pula yang tahan. Hewan muda dan larva merupakan hewan yang peka terhadap bahan pencemar. Ada hewan yang dapat beradaptasi sehingga kebal terhadap bahan pencemar, dan ada pula yang tidak. Meskipun hewan mampu beradaptasi, harus diketahui bahwa tingkat adaptasi hewan ada batasnya. Bila batas tersebut melampaui, hewan tersebut akan mati. Peledakan hama. Penggunaan pestisida dapat pula mematikan predator. Jika predator punah, maka serangga dan hama akan berkembang tanpa kendali. 3. Gangguan keseimbangan lingkungan. Punahnya spesies tertentu dapat mengubah pola interaksi di dalam sesuatu ekosistem. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi menjadi berubah. Akibatnya, keseimbangan lingkungan terganggu. Daur materi dan daur geokimia jadi terganggu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febran Pamungkas dari kelas 10-9 nomor absen 2. Penggunaan pestisida yang bijaksana. Selama ini petani secara umum masih menggunakan bahan kimia sebagai bahan untuk mengendalikan hama maupun penyakit pada tanaman yang diusahakan seperti tanaman padi, palawija,
tura, dan lainnya. Dengan penggunaan bahan kimia, segala gangguan pada tanaman bisa terlihat cespleng. Begitu disemprotkan, hama bisa langsung mati. Lain halnya penggunaan pestisida nabati, prosedur lama dan sedikit merepotkan. Namun dari segi negatifnya, bahan kimia yang diaplikasikan baik melalui tanah maupun tanaman bisa membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup maupun manusia. Mari kita lihat ke belakangan waktu kita masih kecil, di mana lahan-lahan belum menggunakan bahan kimia, terutama di lahan sawah. Banyak kita jumpai makhluk hidup yang dapat dimakan seperti belut, kodok, kumbang air, capung, dan sebagainya. Dengan penggunaan bahan kimia, kita dapat mencemari lingkungan, air maupun udara, serta bisa masuk ke dalam bahan pangan. Manusia yang mengkonsumsikan ikut terkontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia, bahkan bisa mengakibatkan sel-sel di tubuh manusia menjadi terganggu, dapat menimbulkan penyakit seperti tumor dan kanker serta kelemahan tubuh lainnya. Jenis-jenis pestisida. Adapun jenis-jenis pestisida yang digunakan seperti berikut. A. Insektisida digunakan untuk mengendalikan hama seperti belalang, ulat, walang sangit, dan sebagainya. B. Fungisida digunakan untuk mengendalikan jamur seperti blas, besek. Bakterisida digunakan pengendalian penyakit bakteri. Acarisida digunakan untuk mengendalikan sungai. Rodentisida digunakan untuk mengendalikan binatang pengerat seperti tikus. Nematisida digunakan untuk pengendalian nematoda. Herbisida digunakan untuk mengendalikan herba dan gulma. Penggunaan bahan kimia agar aman. Dalam penggunaan bahan kimia kita perlu diperhatikan. A. Dosis yang digunakan dalam aplikasi agar mengikuti sesuai anjuran pada label. B. Jenis-jenis pestisidanya disesuaikan dengan hama atau penyakit sasaran. C. Waktu aplikasi disesuaikan dengan arah angin dan tidak menentang arah angin. D. Saat aplikasi pergunakan pakaian pelindung seperti sarung tangan, topi, masker, kaca pelindung, baju lengan panjang, dan sepatu. E. Penggunaan bahan kimia merupakan alternatif terakhir apabila pengendalian secara kultur, teknis, mekanis, dan fisik tidak berhasil. Selesai pengaplikasian bahan kimia, air bekas cucian alat jangan dibuang sembarangan. Tempat penyimpanan alat dan bahan ditempatkan khusus serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Hai semua, perkenalkan nama saya Nabila Septia Putri dari kelas 10-9, nomor absen 25. Jadi, aplikasi pestisida, tujuan dari penggunaan pestisida ialah menekan atau mengurangi populasi jasad pengganggu sasaran hama, penyakit, dan gulma hingga di bawah batas nilai ambang ekonomi tanpa menimbulkan dampak yang merugikan seperti antara lain terjadi resistensi, resurgensi, keracunan tanaman pokok, dan pencemaran lingkungan. Keberhasilan penggunaan pestisida sangat ditentukan oleh teknik aplikasi yang tepat yang menjamin pestisida tersebut mencapai jasad sasaran dimaksud. Selain itu, keberhasilan juga dipengaruhi oleh faktor jenis, dosis, dan saat aplikasi yang tepat. Dengan kata lain, tidak ada pestisida yang dapat berfungsi dengan baik kecuali bila aplikasi yang tepat. Hal yang diperlu perhatikan dalam pengendalian OPT secara kimiawi atau menggunakan pestisida adalah menggunakan pestisida yang
telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian serta membaca petunjuk penggunaan pestisida yang tertera pada label. Cara aplikasi pestisida di lapangan. Nah, ada beberapa cara aplikasi pestisida di lapangan sebagai berikut. 1. Cara penaburan. Aplikasi pestisida dengan cara penaburan soil incorporation pada umumnya dilakukan untuk pestisida formulasi, butiran atau granul yang bersifat sistemik dengan OPT sasaran yang hidup di dalam jaringan tanaman atau di dalam tanah. Penaburan pestisida butiran dapat dilakukan di lahan sawah atau di lahan kering. Lahan sawah. Aplikasi pestisida butiran di lahan sawah. Pestisida ditaburkan di dalam keadaan sawah, macak-macak, saluran pemasukan dan saluran pengeluaran air harus ditutup selama beberapa hari agar sawah tetap dalam keadaan macak-macak. Setelah pestisida butiran ditaburkan, selanjutnya sawah diinjak-injak agar pestisida yang ditaburkan terbenam ke dalam tanah di sekitar perakaran. Lahan kering. Aplikasi pestisida di lahan kering. Pestisida ditaburkan di sekitar batang tanaman atau pada tanah yang sudah ditugal, kemudian lubang tutup dengan tanah atau mulsa. Cara penaburan pestisida butiran tidak memerlukan alat aplikasi, sehingga setiap petani dengan mudah melakukannya. Kelemahan dari cara ini adalah pestisida yang ditaburkan berbentuk butiran biasanya bekerja lambat, slow action, sehingga apabila terjadi serangan OPT segera setelah aplikasi penaburan pestisida butiran terlambat dan OPT tidak terkendali. 2. Cara penyemprotan. Aplikasi ini dengan cara penyemprotan merupakan cara aplikasi yang paling banyak dilakukan oleh petani agar pengendalian OPT dengan cara penyemprotan pestisida dapat berhasil baik. Maka, selain menggunakan jenis pestisida dengan dosis dan waktu yang tepat, juga diperlukan alat aplikasi yang efisien. Alat aplikasi atau alat semprot yang seperti efisien dapat menjamin penyebaran bahan atau campuran semprot yang merata pada sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan. Cairan yang disemprotkan dapat berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozaki Nima Putra dari kelas X9 nomor absen 3. Cara pengembusan. Aplikasi pestisida dengan cara pengembusan biasanya dilakukan terhadap pestisida formulasi, tepung atau debu, dan seterusnya. 4. Cara pengumpanan. Cara pengumpanan yaitu mencampur pestisida dengan makanan atau bahan-bahan tertentu yang disukai OPT sasaran, seperti A. Lalat buah diumpan dengan antraktan yang dicampur insektisida. B. Babi hutan diumpan dengan ubi jalar yang telah dibumbui racun. C. Tikus diumpan dengan beras yang telah dicampur insektisida anti koagulan. 5. Cara fumigasi. Aplikasi pestisida bersifat gas atau fumigan dengan cara fumigasi. Pada umumnya dilakukan untuk pengendalian hama gudang, tetapi dapat juga untuk nematoda di dalam tanah.
Fumigasi hama gudang diawali dengan menutup bahan yang akan difumigasi dengan plastik atau bahan lain yang kedap udara. Kemudian ke dalamnya dimasukkan ampul yang berisi gas beracun yang telah dibuka. Penutup plastik dibuka setelah beberapa lama sesuai anjuran. Fumigasi nematoda di dalam tanah. Keadaan tanah harus gembur dan tidak ada genangan air. Fumigasi tanah dilakukan dengan cara suntikan, semprotan dengan traktor yang dilengkapi alat penyemprot dan pembalik tanah, atau melalui siraman bahan fumigasi atau fumigan ke dalam parit-parit lahan yang akan difumigasi. Tanah ditutup plastik lalu dialirkan melalui pipa-pipa khusus. Gejala keracunan pestisida dan pencegahannya. Gejala keracunan pestisida dan pencegahannya. Kita harus mengenal tanda orang yang sedang mengalami keracunan. Tanda dan gejala orang yang keracunan insektisida adalah kejang, mual, muntah, dan gemetar, kesadaran menurun, nadi tidak teratur, depresi, atau iritasi pernafasan. Jika terkena kulit dapat menyebabkan kering pada kulit. Jika tertelan dalam 200-500 mili dapat merusak saraf pusat dan bahkan kematian. Tingkat keracunan pestisida dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keracunan ringan, anoreksia, nyeri kepala, rasa lemah, rasa takut, tremor lidah, tremor kelopak mata, pupil miosis. 2. Keracunan sedang, nausea, muntah-muntah, kejang atau kram perut, hipersalivasi, hiperhidrosis, fasikulasi otot, bradikardi. 3. Keracunan berat, diare, pupil atau pinpoint, reaksi cahaya atau minus, sesak nafas, sianosos, edema paru, inkontinensia urin, inkontinensia fases, konvulsi, koma, blokade jantung, akhirnya meninggal.